bagaimana ini bermanfaat untuk masyarakat. Kita sedang berusaha untuk mengintegrasikan semua aplikasi. Kerjaan beban di puskesmas, di dinas kesehatan, nasionalisme lewat kopi. Kopi Palasari dari Jawa Barat. Semangat UMKM Kopi Indonesia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita diizinkan masuk. Ini comment center. Jadi Jabar, ini tuh Jabar awalnya Comment Center ya. Awalnya itu tempat JDS. Sekarang karena COVID diganti fungsinya jadi Pikobar, Pusat Informasi dan Koordinasi Corona Jawa Barat. Kita ini sambil mencontohkan pakai masker ya. Jarak harus 1 meter lebih sampai 2 meter. Jadi kita terima kasih sudah diizinkan ke Jabar Command Center di sini. Kita ketemu dengan Akang Erlangga. Akang Erlangga boleh diceritakan di sini berperannya, pasti perannya sangat tinggi sekali. Lebay gitu dong. Ya, gimana saya hai dari ada ininya nggak? Boleh di sana, boleh ke sini. Ini kan ada dua. Okay. Ada dua. Perkenalkan, nama saya Erlangga Nugraha. Mungkin background dulu ya kali ya, Dok. Boleh. Peran saya di sini sebagai product manager di JDS, dan karena sekarang ada COVID, kita dialihkan tugasnya menjadi tim Pikobar, yang dimana saya menghandle atau membangun produk yang namanya itu Pikobar, khususnya di pelaporannya. Itu sih Dok kenalan, mungkin ya nggak terlalu panjang-panjang. Nggak apa-apa, karena saya juga saat kemarin ya 2016 saya lulus S3 dari Jepang tentang sistem informasi geografis dan remote sensing. Nah di situ kemudian saya lulus pulang ke Indonesia, memang sangat tertarik di sistem informasi. Saya dokter tapi tertarik di situ gitu ya. Jadi menggabungkan sistem informasi dan kedokteran, kesehatan masyarakat dan sebagainya. Yang terpikir adalah bagaimana ini bermanfaat untuk masyarakat tentunya ya. Masyarakat juga karena kan pemerintah ada di dinas kesehatan, puskesmas yang menggunakan sistem informasi ini. Nah, bagaimana ini bermanfaat untuk masyarakat dulu? Oke, jadi di Pikobar tuh ada yang namanya website untuk menginformasikan data-data COVID ke masyarakat. Lalu ada juga aplikasi. Nah, mungkin sambil ditunjukkan kali ya. Agak berunduk, memang kita Ininya. oh iya mati. Oh mangga sama Kang Erlangga. Oke. Nah, jadi di sini tuh terdapat beberapa menu yang dimana menu ini menu data Jawa Barat, kita bisa ngelihat data corona di Jawa Barat gitu. Udah berapa jumlah, terus data nasional juga kita bisa. Terus di sini ada yang penting juga nih buat teman-teman, nanti kalau ada yang mendonasikan uangnya gitu, bisa donasi di sini melalui aplikasi Pikobar. Dan teman-teman jika mau menjadi relawan gitu untuk kontribusi pandemi ini, bisa juga daftar sebagai relawan gitu, melalui aplikasi Pikobar. Kebayangnya memang relawan gitu ya, ada juga yang tidak dibayar gitu, jadi enggak donasi, nanti donasi itu ke kemana nanti ininya? Nanti ada timnya, nanti akan disebarkan ke beberapa wilayah Jawa Barat. Nah, memang wah kasihan sekali, kerjaan beban di puskesmas, di dinas kesehatan. Puskesmas sendiri harus menjalankan
program-program yang esensial, maksudnya mulai dari kesehatan ibu anak ya. Bayangkan ini di Posyandu ya, ini wah kapan imunisasinya gitu. Kalau banyak sekali program yang lain, misal apa dari kesehatan lingkungan, gizi ya dan sebagainya. Beban puskesmas sebelum COVID juga ke sekarang tetap harus diperjuangkan gitu ya. Karena bebannya berat sekali. Ditambah dengan harus mengentry ya, dan juga selain mengentry data COVID itu juga harus menswab. Jadi kerjaannya banyak sekali gitu ya. Nah, saya tuh terpikir di sistem informasi ini kita memikirkan di puskesmas bagaimana dengan beban banyak, oke, dimotivasi untuk mengisi data tapi sekali aja. Karena data yang di Picobar diminta gitu ya, di Kemenkes ya, di all record kalau nggak salah ya, all record diminta. Nah, mungkin di sistem lain juga ada, namun poinnya adalah datanya sama. Misal data biodata, data gejala penyakitnya kapan, perjalanannya kapan, kontak dengan orang yang positif kapan misalnya, kontak dengan keramaian, kurang lebih datanya yang diminta sama. Nah, bagaimana usaha dari teman-teman di sini di Kobar untuk mengintegrasikannya dengan sistem misal di Kemenkes? Sedikit mungkin ya saya cerita kemarin-kemarin bahwa saya dapat keluhan dari Dinkes Kota Kabupaten, banyak sekali keluhan-keluhan ke Picobar, banyak beban yang harus dikerjakan gitu. Padahal beban itu tuh sama gitu kan, cuma si aplikasinya aja yang memang banyak tapi tujuannya sama gitu. Nah, di Picobar kita sedang berusaha agar nanti Dinkes Kota Kabupaten itu hanya satu kali input saja atau satu kali di satu pintu, sehingga nanti setelah diinputkan di satu pintu ini gitu kan, nanti bisa disebarkan datanya ke beberapa aplikasi-aplikasi lain. Jadi sehingga beban puskesmas itu hanya satu kali input aja, hanya di satu pintu saja. Nanti pintu yang lain atau nanti ketika pusat atau dan lain-lain itu butuh datanya, itu bisa diambil dari satu pintu tersebut. Pintu ini maksudnya aplikasi ya gitu. Ya. Karena pintu itu ada pintu depan, ada pintu dapur ya gitu ya. Karena saya sukanya kuliner ya. Masuk restoran, pintu depan ada menu. Kalau chefnya lewat dapur, ya. Mungkin ada integrasi lewat pintu mana ini? Nah, pintu dapur atau pintu depan? Kita sedang berusaha untuk mengintegrasikan semua aplikasi sehingga sistem akan semua terintegrasi agar nanti harapannya user tuh dapat hanya satu kali input gitu sih. Satu kali input ya. Goalsnya itu. Iya. Itu ada integrasi bisa depan belakang bisa ya? Bisa. Tadi saya mohon maaf istilahnya kuliner, mungkin karena ini belum minum. Jadi ini kopi nih ya, saya kalau ngobrol kurang serius memang, aduh. Ini saya agak mendekat ya, mungkin masih 1 meter, tapi ini dibikinkan oleh Akang Erlangga, benar ini. Ini karena saya semangatnya nasionalisme lewat kopi. Kopi Palasari. Nih, kopi Palasari dari Jawa Barat. Nah, kita rasakannya. Kemudian ini kerupuk kuning nih, langsung dibawa dari Subang, fresh from Subang. Tapi biasa cuci tangan dulu. Kita nggak disponsorin sama Mustika Ratu ini, olive zaitun, ya, hand sanitizer. Apa-apalah kita pede aja deh menyebutkan produk tapi nggak ada sponsor. Ya, biasa cuci tangan 6 langkah. Dari video pertama itu udah diajarkan ya, sudah diajarkan. Ya, sudah.
Boleh dicoba ya Kang Erlangga ya? Oh, mangga dok, mangga dok. Semoga enak ya dok. Tadi sebelumnya udah ngebuat langsung nih, cuma nggak akan ditunjukkan di video sini. Pakai masker yang betul, jangan ke dagu gitu ya. Kayaknya dibuka aja ya, maaf ya. Dilipat yang rapi, taruh di atas tisu. Oke. Oke. Gimana dok? Rasanya dok? Saya punya mah. Minum ini kan kalau punya mah minum asam langsung perih. Ini enggak. Saya kalau minum kopi dirasa-rasa. Dihayati gitu dok? Masya Allah, bener, enak ini, luar biasa, bener ini. Ini dari Subang mau. Jadi Kang Erlangga menyediakan kopi V60 metodenya. Kopinya ini dari Jawa Barat ya. Semangat UMKM Kopi Indonesia. Walaupun lagi pandemi, Hmm. harus tetap jalan Bener. dan semangat. Jalan bisnisnya ya, semangat, ya. Usahanya pembayarannya online, kirim gitu ya. Pakai Gojek kayak pakai apa? Nggak apa-apa lah nyebut merek Gojek. Ini mangga ini kerupuknya, bener kerupuk koneng. Dok. Itu warnanya dari alami ya dok atau gimana dok? Ya, pada saat saya kesana ini kuningnya alami, saya nggak ngerti sih, bukan ahli pewarna makanannya. Ini nggak pakai pewarna makanan. Aman berarti ya warnanya dok? Bener, saya dari SD sukanya kerupuk kuning.